Dewa Kekayaan, lindungi keluarga kami tahun ini untuk terus mendapatkan kekayaan besar. Aduh, istri Hi, berani-beraninya kamu menyembah di kuil dewa penyakit ini. Kamu tidak takut dapat sial besar? Siapa yang menyembah? Aku cuma masuk lihat sebentar. Aduh, pengemis sialan. Cepat pergi, cepat pergi. Benar-benar bikin kesal. Pengemis kecil, otakmu kemasukan air ya? Wah. Selesai. Selesai. Aduh. Aduh, pinggangku. Nenek, 200 tael semuanya untukmu. Ya ampun, kuil dewa penyakit ini semakin ajaib. Lari cepat. Nanti dewa penyakit mengira kita sedang memanjatkan doa. Ayo pergi. Nyonya, tinggal setengah hari lagi kita sampai di Kingshou. Bagaimana kalau kita beristirahat sebentar di sini? Baiklah. Hamba Jiang Yuntang bersedia menukar semua harta yang dimiliki seumur hidup untuk mendapatkan keharmonisan dan kasih sayang dengan suami, serta memiliki keturunan. Mohon belas kasihan Dewa Kekayaan. Hati-hati di jalan. Akhirnya dewa penyakit kecil ini pergi juga. Kami di desa Kingshui tidak mencari kekayaan, hanya mengharapkan setiap keluarga dapat hidup dengan damai dan tentram. Nyonya, hamba diam-diam mencari 3 tabib untuk memeriksa ampas obat ini. Tabib bilang, obat ini sama sekali bukan ramuan untuk mendapatkan anak, tapi untuk mencegah kehamilan jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Bisa merusak kesehatan wanita. Ini tidak mungkin. Obat ini adalah ibu mertua yang memintakan khusus untukku. Dia adalah ibu kandung Ayau. Mengapa dia tega menyakitiku seperti ini? Anak ini, bagaimana dia bisa tahu semua ini? Jangan-jangan dia benar-benar bukan orang biasa. Aduh. Kalau begitu, bisakah permohonanku dibatalkan? Ganbao, kamu sekarang sudah mengumpulkan 66 kebajikan, bisa mulai melatih kekuatan dewa. Di sini ada telinga angin, telinga baca pikiran, telinga angin gosip. Kamu mau pilih yang mana? Sulit memilihnya. Yang namanya paling panjang pasti paling berguna. Aku pilih ini. Telinga angin gosip. Baik. Nyonya, kita hampir sampai di kediaman jenderal. Coba aku uji, apakah telinga angin gosipku berfungsi. Sepertinya ada gosip di dalam kereta ini. Ibu, bisakah kita mendekati kereta kuda ini? Wah, ini bukan milik kita. Bukankah ini kereta kuda keluarga Jenderal Beiding, Nyonya? Pasti jenderal datang menjemput Anda. Sepertinya jenderal selalu mengingat Nyonya. Zhang Yuntang. Keluarga Jiangmu penuh loyalitas. Mulai hari ini, Kaisar menganugerahkanmu gelar Putri Zhaoning. Terima kasih atas kemurahan hati yang mulia. Hamba tidak mengharapkan kekayaan, hanya memohon dengan jasa militer ini. Angkat Ye Xiangyao sebagai jenderal, untuk meneruskan wasiat keluarga Jiang dan menjaga kedamaian negara kita. Baik, maka Kaisar mengangkat Ye Xiangyao sebagai Jenderal Ding Bei. Suamiku sejak ditugaskan di Kingshou, selalu sibuk dengan urusan militer. Tak disangka, dia masih ingat hal kecil ini, sungguh berat baginya. Tapi setelah menikah bertahun-tahun,
Aku belum bisa memberinya seorang anak. Aku benar-benar mengecewakannya. Ibu di rumah merawat orang tua dan anak, bahkan sekarang mengambil risiko. Menempuh perjalanan jauh ke Qingzhou untuk mengunjunginya. Dia malah merasa bersalah padanya. Ibu ini, apa yang disebut otak cinta ya? Kakek Lusing bilang otak cinta itu penyakit, harus diobati. Aku cari dulu, ada tidak jimat? Yang bisa menyembuhkan otak cinta ibu. Tidak mungkin. Pasti kita salah dengar. Oh ya, apa yang nenek katakan benar? Ya, benar. Ibu, aku sudah memohon izin Kaisar untuk menukar jasa militerku dengan menikahi Yun 11 sebagai istri kedua. Kita sekeluarga akan tinggal di Qingzhou. Kenapa? Apa kesalahanku, suami? Kenapa dia memperlakukanku seperti ini? Aku tidak boleh membiarkan ibu terus dibohongi. Nanti dia akan lebih sedih. Otak cinta, minggir-minggir. Aku di ibu kota merawat seluruh keluarga. Sementara kau di Qingzhou bersenang-senang setiap hari dengan selir. Tidak hanya punya anak dengan selir, bahkan memberiku obat pencegah kehamilan. Hingga aku tidak bisa punya anak. Atas dasar apa? Nyonya. Wah, ibu sangat galak. Berani sekali, berani mengancam kereta kuda keluarga jenderal. Yuntang. Kau dengar tadi? Izinkan aku menjelaskan. Suami. Apa yang salah kulakukan hingga kau memperlakukanku seperti ini? Ibu, pria brengsek ini sengaja menyusahkanmu. Dia memanggil Yuntang, ibu. Anak ini, kok mirip sekali dengan wajahku waktu kecil? Yuntang, tenang dulu. Kau mengkhianatiku. Menipuku. Masih berani menyuruhku tenang? Zhang Yuntan, di matamu masih ada aku, mertuamu ini tidak. Kau berlagak seperti ingin membunuh. Apa kau ingin membunuh suami dan mertua? Bertahun-tahun ini, tidak bisa memberi keluarga jenderal keturunan, menurut aturan 7 alasan perceraian. Seharusnya sudah diceraikan. Ayau masih menahanmu. Sudah sangat bermurah hati, berani beraninya kau di sini. Berteriak-teriak. Hanya kau yang bisa menggugurkan kandungan, hanya kau yang banyak mulut, keterlaluan sekali. Ibu, jangan dengarkan dia, serang. Jiang Yun 11. Kok bisa kau? Kakak, Jiang Yun 11. Bukankah kau adik angkatku? Dulu kalau bukan ayahku yang menemukanmu di salju, kau sudah mati kedinginan. Tapi kau tidak hanya tidak ingat kebaikan keluarga Jiang, malah diam-diam berselingkuh dengan suamiku. Kau benar-benar adik yang baik. Jiang Yuntang, sudah cukup keributanmu. Jangan kira aku tidak berani melawanmu. kakak, jangan menyulitkan jenderal lagi. Ini semua salahku. Aku yang tidak seharusnya mencintai jenderal. Tapi aku tidak pernah berpikir untuk merebut apapun dari kakak. Ini bukan merebut. Kakak, kau selalu memikirkan dirimu sendiri. Kapan kau memikirkan jenderal? Kau selalu bilang, gelar kehormatan jenderal itu kau yang minta. Selalu merasa semua yang dimiliki jenderal pemberianmu. Tapi, kau tidak pernah bertanya pada jenderal, apakah dia menginginkannya? Yun 11, percuma bicara banyak dengannya. Dia tidak akan mengerti. Telinga bibi jahat ini, kenapa terasa sangat familiar? Bukankah ini telinga baca pikiran? Senjata dewa kuno seperti ini. Kok bisa tumbuh di tubuhnya? Berikan sini. Yun 11 baru saja melahirkan putra sulungku. Tidak peduli kau setuju atau tidak, aku akan menikahinya.
Kalau ada dendam, tujukan padaku, jangan sakiti dia. Kenapa? Suamiku, kenapa begini? Aku tahu kau sulit menerima ini, tapi aku menyembunyikannya darimu. Bukankah ini untuk kebaikanmu? Bahkan jika aku menikahi Yun 11 sebagai istri kedua. Kediaman Jenderal Beiding di ibu kota. Hanya kamulah satu-satunya Nyonya Jenderal. Ibu, tangkap. Jika bukan karena mahar pernikahanmu. Aku sudah lama ingin menceraikan perempuan brengsek sepertimu. Sekarang, ketahuan olehmu pun tidak masalah, aku akan mengambil. Mahar pernikahanmu dulu, nanti aku akan dengan megah membawa Yun 11 masuk ke rumah ini. Ibu lihat, hati serigala tidak akan pernah bisa dihangatkan. Jangan Terrace terusan bodoh. 12 tahun. Batu di jamban pun sudah bisa dihangatkan. Tapi pengorbananku tidak dibalas dengan ketulusan, melainkan dengan tipu daya dan pengkhianatannya. Yes Yang Yao, ayo kita bercerai. Bercerai, Jiang Yuntang. Dengan apa kau mau bercerai denganku? Jangan lupa, keluargamu sudah tidak ada lagi. Tanpa aku, kau bisa pergi mana? Ibu, kita mau kemana ini? Tentu saja kembali ke kediaman jenderal. Bukannya kau mau bercerai? Kenapa masih mau ke kediaman jenderal? Belum bercerai, aku masih Nyonya Jenderal. Mulai sekarang, jika aku membiarkan mereka bahagia satu hari saja, berarti aku, Jiang Yuntang, tidak berguna. Ibu maju. Nyonya, hamba perkirakan Nyonya akan tiba dalam 1-2 hari ini. Semua yang perlu disiapkan di Taman Mei sudah siap, silakan Nyonya. Ibu, tempat yang akan kau tuju. Kok baunya seperti kemiskinan? Aku mau ganti pekarangan, tidak mau tinggal di Taman Mei. Ini, Ganbao, pekarangan mana yang baunya paling kaya raya? Di sana. Kalau begitu kita ke sana. Nyonya, ITU Gudang Harta, Nyonya Tidak Bolmasak. Gudang harta? Justru harus ke sana. Aku di ibu kota hidup berhemat. Takut dia menderita di perbatasan, tapi dia malah pakai uangku untuk selingkuhan. Dan ini mencaplok maharku. Jika aku menyisakan satu kain pun. Untuk pasangan anjing itu, aku bukan Jiang. Nyonya, aduh, Nyonya. Nyonya, kunci gudang ada pada jenderal, bagaimana kalau? Tunggu jenderal pulang dulu. Ngapain pakai kunci? Ini sudah terbuka. If you have that. Nyonya, Nyonya tidak boleh masuk. Laki-laki brengsek ini selama ini diam-diam. Ternyata menimbun uang sebanyak ini. Wah, Banyak sekali barang, agak sulit untuk membawa semuanya. Ibu, taruh di sini. Apakah mangkukmu ini bisa menampung semuanya? Ibu coba saja, baru tahu. Kemana perginya semua uang ini? Ibu tenang, Ganbao sudah menabungnya untuk ibu. Dan hari ini, ibu bisa mengajukan satu permintaan lagi. Yang besar loh. Ganbao hebat sekali. Ibu, di sana ada halaman yang bagus. Baik, kita tinggal di sana saja. Nyonya, itu cuma gudang kayu, mana ada halaman bagus. Aku ini istri jenderal, pemilik rumah ini. Mau tinggal di mana? Terserah aku. Aku yang menentukan. Ayo pergi.
Setiap kali ke Qingzhou, aku selalu tinggal di pavilion samping, tak pernah terpikir. Ternyata di sini ada pemandangan tersembunyi. Ibu, energi kekayaan di sini aneh. Ada tanda-tanda kehilangan harta. Feng Shui-nya buruk, jangan tinggal di sini. Kalau Feng Shui-nya buruk, mending dibakar saja. Minggir, Jiang Yuntang. Kau gila? Ini adalah kediaman Jenderal Beiding. Tahukah kau betapa beratnya hukuman membakar kediaman pejabat tingkat 3? Aku memang gila. Aku bekerja keras di ibu kota, berhemat-hemat. Berusaha mengirim uang ke perbatasan setiap bulan, tapi hasilnya malah mengisi kantong. Kalian berdua yang tak tahu malu ini. Bukankah kau punya uang? Beli lagi saja. Kalau Jenderal Ye tidak terima, laporkan saja aku ke pemerintah. Sekalian jadikan kegilaanku alasan untuk menceraikanku. Bagaimana? Kau, Aku mau pindah halaman, belum memilih. Tunggu sampai aku selesai memilih. Baru pacarmu itu memilih. Kalau tidak, halaman mana yang dia pilih akan kubakar. Jenderal buruk. Uang dan perhiasan di gudang. Highland Simiwa. Apa katamu? Nyonya sebelumnya pergi ke gudang. Setelah keluar, barang-barang di dalamnya. Highland Simiwa. Jiang Yuntang. Jiang Yuntang ini benar-benar tak tahu aturan. Terlalu keterlaluan, Ayao. Lebih baik kau manfaatkan ini untuk menceraikannya, si tamas kawinnya, dan usir dia dari rumah. Gelar kehormatanku semua berkat dia, yang menggunakan jasa Marquis Wan. Untuk memohonkanku dari Kaisar. Jika aku menceraikannya, khawatir Kaisar akan marah besar. Yun 11 meskipun anak angkat Marquis Wuan. Tapi demi kau, dia bahkan menolak menjadi selir Pangeran Yu. Tanpa nama dan status mengikutimu bertahun-tahun. Sekarang bahkan melahirkan putra sulungmu. Bagaimanapun juga tidak boleh mengecewakannya. Yao Lang, 11R hanya bisa mengandalkanmu. Aku tentu tahu, aku sudah memohon kepada Kaisar. Untuk menikahi 11R. Dan menggunakan jasa militerku untuk menjadikan 11R sebagai nyonya terhormat. Begitu keputusan Kaisar turun, Jiang Yuntang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Besok, aku akan menikahimu dengan meriah. Meskipun kau istri kedua, mulai sekarang, kau bisa mengalahkan Jiang Yuntang. Astaga, si brengsek ini main licik. Aku akan pulang dan memberitahu ibu. Ibu. Mereka bilang, setelah hari ini, aku bisa mengalahkan Jiang Yuntang. Mereka benar-benar bilang begitu? Nyonya, jika Kaisar benar-benar mengabulkan permintaan jenderal, kehidupan kita akan sulit nantinya. Kaisar? Ini urusan Kaisar? Siapa Kaisar itu? Di mana dia? Kaisar adalah orang yang bisa mengatur semua hal di dunia. Dia juga orang paling berkuasa dan paling kaya di dunia. Orang paling kaya? Itu bagus. Tapi Kaisar jauh di ibu kota. Sekarang ingin menarik kembali keputusan itu, mungkin agak sulit. Sayangnya jauh, tidak bisa pergi sendiri. Makan lalu tidur. Muda memang enak, tidak ada kekhawatiran. Tutup mata langsung tidur. Kau Kaisar? Kamu ini anak kecil. Siapa kamu? Kenapa bisa sampai di sini? Aku dewa kecil, datang dalam mimpi untuk meminta bantuan. Kakek-kakek bilang, di dunia butuh hadiah untuk urusan, jadi aku sengaja membawakanmu hadiah.
Ini. Ternyata mimpi, hampir membuatku kaget. Ini. Ini tanghulu yang sengaja disimpan Ganbao. Manis dan enak banget. Kediaman Jenderal Beiding, menikahi istri kedua. Jangan setuju, mereka semua orang jahat. Kediaman Jenderal Beiding. Surat permohonan Jenderal Ding Bei. Ini. Aku sudah setuju. Bagaimana dong? Tidak bisa dibatalkan? Kaisar Tidak Bol Main. Kalau begitu, aku akan memberimu sedikit kejutan. Kamu ini anak kecil, berani mengancam aku? Yang mulia, Anda bermimpi apa yang menyenangkan? Aku bermimpi melihat bayi kecil. Paduka. Ada fenomena aneh, babi jantan di dapur istana semuanya hamil. APA. Kasim kecil ini, apakah pikun? Babi jantan hamil? Omong kosong. Paduka. Paduka, kucing singa peliharaanmu hamil. Ini anaknya yang baru lahir. APA, kucing singa aku? Itu kan jantan. Yang mulia, perut hamba sakit sekali. Sepertinya hamil. Sakit sekali. Buat dekret. Cepat buat dekret. Buat dekret. Dekret kerajaan belum datang, sudah buru-buru mau menikahi istri kedua. Pria brengsek ini. Aku akan laporkan ke ibu. Jiang Yuntang. 11R sudah masuk rumah, lebih baik kamu keluarkan uang. Dari gudang. Mulai sekarang rumah ini akan dikelola oleh 11R. Aku ini nyonya rumah keluarga Ye. Kamu menikahi wanita lain tanpa izinku. Sekarang bahkan berani mengincar hak pengurus rumahku? Mimpi. Jiang Yuntang, ku beritahu kamu. Aku tidak hanya meminta pada Kaisar untuk mengangkat 11R sebagai istri kedua, tapi juga meminta gelar kebangsawanan. Sepertinya dekret sudah sampai King Zhou. Dengar tidak? Perintah Kaisar sudah datang, tunggu aku terima dekret. Baru kembali menghajar kamu. Ibu. Kita tidak pergi lihat? Ganbao tidak takut. Apapun perintah yang datang, selama ibu ada. Tidak ada yang bisa menyentuh Ganbao. Kalau tidak pergi lihat, bagaimana tahu isi perintahnya? Ayo pergi lihat. Kebetulan sekali, dekret tidak datang cepat atau lambat. Tapi datang sekarang, ini pasti jodoh dari langit. Mulai sekarang dua Nyonya Jenderal, tidak ada perbedaan status. Memang begitu katanya, tapi mana mungkin benar-benar setara. Nyonya 11 ini punya anak laki-laki dan perempuan. Ditambah kasih sayang Jenderal Ye yang sebelumnya. Mana bisa menandinginya? Dekret datang. Jenderal Besar Beiding Yi Xiang Yao terima dekret. Jenderal Besar Beiding Yi Xiang Yao. Setia dan berani membela negara, jasa luar biasa. Istrinya Jiang Yuntang, teladan kebajikan. Rajin membantu suami, dikukuhkan sebagai nyonya kebangsawanan kelas 1. Sebagai penghargaan atas kebajikannya, perintah Ye Xiang Yao. Segera berkemas, bawa keluarga kembali ke ibu kota untuk melapor, jangan sampai terlambat. Demikian titah. Bukankah ini seharusnya maklumat pernikahan? Bukankah seharusnya aku diangkat menjadi nyonya mulia? Pangeran, apakah kaisar keliru? Aku adalah Jiang Yunxi, bukan Zhang Yuntang. Kurang ajar. Tamparkan dia.
Titah kaisar mana boleh dihina. Pangeran, ampunilah. Istri hamba ini tidak sengaja menyinggung kekuatan langit. Yendro ya. Kalau tidak berani menyinggung kekuatan langit. Lepaskan pakaian pengantin ini, cepat. Sepet lipas. Ibu, lihatkan kata Ganbao benar. Kalau tidak datang lihat, bagaimana tahu isi titahnya? Nyonya Jiang, titah lisan kaisar, hanya Andalah. Satu-satunya Nyonya Jenderal di kediaman Jenderal Beijing. Sipat Terramataida. Syukur atas kemurahan Kaisar. Nah. Yao sayang, kamu membentakku. Aduh siar, aku tidak membentakmu. Aku hanya kesal pada Jiang Yuntang itu. Dia tidak hanya merebut gelarmu, tapi juga uangmu. Sungguh keterlaluan. Tapi sekarang, belum ada cara untuk menghukumnya. Aku punya cara untuk menghajarnya, bahkan bisa membuatnya memuntahkan kembali uangnya. Mari sini. Beri dia obat lagi, ya? Ganbao, maklumat hari ini kau yang ubah, kan? Meski ibumu tidak tahu caramu, tapi memilikimu benar-benar keberuntungan kecil ibumu. Syukurlah ada kamu. Anak baik, lapar tidak? Nenek punya kue enak, nih. Sungguh enak, loh. Buka tagihan sekarang? Katakan mau apa? Aku mau apa? Aku mau kalian menghilang selamanya dari pandanganku. Kau tidak mau uang? Hal yang tidak berhubungan dengan uang sulit bagiku. Kau tahu uangnya di mana? Kepala rumah tangga berkata Jiang Yuntang. Saat keluar dari gudang, tangannya kosong tapi uangnya tidak mungkin hilang begitu saja. Katakan padaku di mana uangnya. Di mangkok besarku, lihat. Kamu anak kecil, berani mempermainkanku. Kamu makan saja. Setelah menyelesaikanmu, aku punya cara. Buat dia mengembalikan uangnya, aku akan membuat kalian menghilang dari pandanganku selamanya. Ganbao tidak kuat lagi, perutku sakit. Barang ini berharga, hati-hati. Taruh di sana, taruh di sana. Ibu, apakah kita akan berangkat ke ibu kota? Kamu anak sial, jangan dekat-dekat aku. Ibu, kalau mereka tidak mau naik, mari kita berangkat dulu. Pergi. Ini istana kerajaan, benar-benar penuh dengan kekayaan. Ganbao, ini ibu kota, tidak seperti Qingzhou. Ibu punya satu permintaan untukmu. Ganbao, jangan beritahu orang lain. Kamu adalah dewa kekecil, kalau tidak, akan ada orang jahat yang ingin menyakiti Ganbao. Mengerti? Baiklah.
Ini bukan dalam mimpi, dewa kekecil yang meminta bantuanku. Ganbao, jangan beritahu orang lain. Kamu adalah dewa kekecil. Kalau tidak, akan ada orang jahat yang ingin menyakiti Ganbao. Mengerti? Ganbao bukan dewa kekecil. Ganbao adalah si imut. Suara dan wajahmu persis, kamu masih tidak mengaku. Setelah meminta bantuanku, kamu langsung tidak mengenal. Ganbao tidak bermaksud menghina Yang Mulia. Mohon Yang Mulia tidak memarahinya. Cepat bangun. Aku tidak bermaksud memarahi Ganbao. Aku hanya bercanda dengannya. Sekarang, kamu tertangkap basah olehku. Kamu berani mengancam dan menakut-nakutiku. Kamu hampir membuatku mati ketakutan. Itu karena kamu tidak percaya. Ngomong-ngomong, aku sudah mendengar ceritamu. Dulu kalau bukan karena Pangeran Yu mengalami masalah, kamu tidak akan menikah dengan Ye Xiang Yao. Menurut hukum Daye, perceraian membutuhkan persetujuan kedua belah pihak. Meskipun aku adalah kaisar, tapi aku tidak bisa memaksa pejabat untuk bercerai. Dan begitu kamu bercerai, Dikil Yargaya, semua yang kamu bangun akan jatuh ke tangan orang lain. Kamu adalah putri tertua Marquis Wuan, mirip dengan ayahmu. Mengapa harus merendahkan diri untuk seorang pria? Asal kamu merawat Ganbao dengan baik, rezekimu akan datang nanti. Makan lebih banyak. Enak tidak? Jiang Yun 11, apa statusmu? Bisa duduk di sini makan? Aku istri utama, kamu selir. Seharusnya kamu yang melayani aku. Bangun. Yandro. Kakak dia. Yun 11 meski belum resmi menikah, tapi sudah mengikutiku bertahun-tahun. Dan melahirkan 2 anak untukku. Kenapa dia tidak boleh duduk? Oh. Ternyata selir luar dan anak selir. Kalian adalah budak keluarga jenderal, kontrak perbudakan ada di sini. Berani keluar satu langkah, aku laporkan kalian sebagai budak kabur. Jiang Yuntang, kamu kejam sekali. Ibu, tante ini sepertinya mau mati. Ganbao, bagaimana kamu tahu? Garisan rezekinya tiba-tiba putus. Pelayan ITU adalah pelayan utama nenek. Paling dipercaya. Kok tiba-tiba meninggal? Kamu awasi langsung Sing Er. Kalau ada yang aneh langsung lapor. Baik. Xiao Ganbao, kita harus mandi dulu. Sudah beberapa hari tidak mandi, hari ini harus mandi. Ayo, Nyonya, ada masalah. apa yang terjadi? Sing Er setelah kembali ke kamar, dibius orang. Lalu dibuang ke danau bersama kantong batu. Untung kamu suruh aku awasi. Setelah orangnya pergi, aku langsung menyelamatkannya. Sekarang bagaimana? Masih hidup? Masih hidup, tapi shock berat. Mau lihat? Orangnya sekarang di halaman. Hari ini aku kasih kamu kesempatan. Nyonya, tolong selamatkan hamba. Mohon selamatkan hamba. Kenapa aku harus menyelamatkanmu? Majikanmu mau membunuhmu. Kamu ingin hidup? Harusnya kamu meminta pada majikanmu. Nyonya, sekarang hanya Anda yang bisa menyelamatkan hamba. Jika Nyonya menyelamatkan hamba, hamba akan memberitahu segalanya. Sepertinya dia tahu sesuatu. Lalu apa yang ingin kamu beritahu padaku? Yang layak untuk menyelamatkan nyawamu?
Nyonya pernah mengandung seorang anak. Aku pernah mengandung seorang anak? Kapan? 4 tahun yang lalu, saat Nyonya dan Nyonya tua pulang dari mengunjungi jenderal di Qingzhou ke ibu kota. Saat melewati desa Qingshui, Nyonya pingsan. Dokter mendiagnosis bahwa Nyonya sudah hamil 3 bulan. Nyonya tua memerintahkan hamba untuk membuat ramuan aborsi dan meminumkannya pada Nyonya. Dan menyuruh semua orang untuk merahasiakannya dari Nyonya. Ini tidak mungkin. Bahkan jika aku hamil, itu adalah darah daging keluarga Ye. Mengapa dia harus membunuh anakku? Saat itu Nyonya 11 sudah hamil, jenderal memerintahkan bahwa anak sulung di kediaman jenderal hanya boleh lahir dari perut Nyonya 11. Hamba bersumpah, tidak ada satu kata pun yang bohong. Ini perintah Ye Xiangyao. Dia sendiri yang membunuh anak kita. Lalu di mana anakku? Anak yang kamu gugurkan itu? Di mana dia? Dikubur di sebelah timur desa Qingshui. Di bukit kecil belakang kuil tua. Bukankah itu kuil dewa kekayaan Gunbao? Di mana Ye Xiangyao sekarang? Konon dia membeli sebuah rumah di utara kota. Lebih besar dan mewah dari kediaman jenderal kita. Ye Xiangyao, dasar kau. Membunuh anakku, masih sempat-sempatnya bersenang-senang dengan wanita lain. Aku akan membuatmu membayar nyawa anakku. Dai Qiao. Kita pergi. Nyonya, jangan terburu nafsu. Hanya dengan kata-kata hamba. Mereka tidak akan mengganggu. Bagaimana jika Nyonya malah datang membunuh suami? Benar, Nyonya. Jika kita pergi sekarang, hanya akan membuat mereka waspada. Dan memberi mereka alasan untuk menyudah. Lalu anakku mati sia-sia? Anak Jiang Yunxi adalah manusia. Anakku bukan manusia. Ibu jangan marah. Orang-orang yang menyakiti ibu, Gunbao akan menghukum mereka. Terima kasih, Gunbao. Apa? Ye Xiangyao membeli di utara kota? Rumah itu roboh seluruhnya. Katanya saat rumah itu roboh, Jenderal Ye dan Jiang Yunxi sedang asyik bercinta di ranjang, tidak sempat bereaksi. Keduanya terkubur di dalamnya. Saat Jiang Yunxi digali keluar, seluruh tubuhnya putih pucat, Jenderal Ye lebih parah lagi. Tidak hanya telanjang, katanya bagian bawahnya sampai patah. Sepasang anjing jalang, pantas dapat hukumannya. Jenderal kita terluka tertimpa balok, bagaimanapun juga. Harus dibawa pulang untuk diobati, Dai Qiao. Ayo pergi. Ibu, mau lihat tontonan lucu? Gunbao juga mau ikut? Gunbao tinggal di rumah yang baik ya. Ibu tidak mengajakmu karena takut pemandangan kotor itu. Mengotori matamu. Tidak bersih dan memutus keturunan. Gunbao tidak boleh ke sana. Boleh, tusuk lagi. Baiklah, ayo kita pergi bersama. Ibu, kita bawa dia pulang dengan Mariah. Maju you. Ayo. Jenderal Ye, kasih sayang ayah memang sebesar gunung. Jadi, aku sengaja memanggil tabib istana. Sekarang seharusnya sudah sampai di kediaman jenderal. Jenderal, mari ikut aku pulang. Apa? Kamu sampai memanggil tabib istana? Aku tidak mau pulang. Kamu. Ayo pergi. Aduh sakit. Tunggu. Mataku tiba-tiba ditusuk sampai buta. Kamu dan Ayao tiba-tiba tertimpa, menurutku. Pasti ada makhluk jahat yang mengganggu, itu Gunbao. Pasti anak sial itu, dia yang menyebabkan ini, aku sudah menyuruh orang menanyakan ke desa Qingshui. Gunbao muncul di kuil dewa kekayaan. Desa Qingshui pada tanggal 5 bulan pertama. Tepat pada hari perkiraan lahir janin itu, waktu itu janinnya. Daikubur di Bukit Belakang Kuil Dewa Kekayaan. Penduduk desa bilang, sejak Gunbao lahir,
Desa King Shui tidak pernah damai lagi. Menurutku wajahnya agak mirip dengan ayah waktu kecil. Dia pasti Jalman Seaton, aku tidak boleh membiarkannya terus menyakitimu dan ayah. Tidak lihat Nona sudah habis makannya? Mengapa tidak segera membantu menambah nasi? Sedang apa ini? Nyonya, kabar ini sudah tersebar luas di ibu kota. Mereka bilang Nona Ganbao adalah jelmaan hantu jahat atau dewa wabah. Kami mohon, biarkan kami pergi. Apapun akan kami lakukan asal tidak melayani Nona Ganbao. Lepaskan kami! Lepaskan kami! Kalian semua pergi. Mulai sekarang, dilarang menyebarkan kabar buruk di kediaman ini. Jika aku mendengar satu kata lagi, kalian akan menyesal. Baik. Cepat pergi. Ganbao. Kedepannya, jangan lagi membela ibu. Ibu tidak ingin Ganbao karena urusan ibu menghadapi bahaya lagi. Bahaya apa sih? Sekarang keluarga Ye sedang memanfaatkan hal ini. Mereka pasti akan menggunakan alasan ini untuk menyakiti Ganbao. Bahkan, bisa memaksa Ganbao meninggalkan ibu. Ganbao tidak akan meninggalkan ibu. Tapi jika saat itu benar-benar tiba, bukan ibu yang bisa memutuskan. Lalu siapa yang memutuskan? Kaisar? Bukankah ibu bilang, Kaisar bisa mengatur segalanya? Memang benar. Tapi Kaisar, Ganbao, sudah tertidur? Ganbao datang lagi minta tolong pada Kaisar? Ini untukku? Paman Kaisar, bisakah Paman beritahu orang-orang di ibu kota? Ganbao adalah dewa rezeki kecil, bukan dewa wabah kecil? Jangan biarkan mereka memisahkan Ganbao dan ibu. Boleh? Ada apa ini? Ceritanya panjang, dimulai dari saat aku bertemu ibu di desa King Shui. Ganbao, lihat, sudah pagi. Kaisar, harus menghadiri sidang pagi. Urusanmu sudah Kaisar ingat. Tapi Ganbao belum selesai bicara. Kalau begitu, Ganbao akan datang lagi malam ini. Kaisar tidak akan tidur malam ini, tidak ngantuk, tidak ngantuk. Lalu bagaimana? Ah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Urusanmu, Kaisar yang urus. Kali ini, Kaisar tidak akan menerima hadiahmu. Tapi, Kaisar minta tolong padamu untuk satu hal. Apa itu? Kaisar ingin kamu pergi ke suatu tempat, yaitu Istana Yu di ibu kota. Di sana, ada seorang paman yang sudah tidur selama 7 tahun. Kamu bisa sesekali masuk ke mimpinya, menemaninya bicara. Boleh? Kalau begitu, kamu harus berjanji dulu denganku. Dasar anak kecil. Apa aku ini Kaisar yang mau menipu anak kecil? Baiklah. Aku beri cap, jadi kamu tidak bisa ingkar janji. Ta. Bisa bertransaksi dengan dewa, aku ini Kaisar pertama dalam sejarah yang melakukannya. Tidak rugi.
Ibu, Ganbao sudah berunding dengan Kaisar. Jangan khawatir, Ganbao tidak akan berpisah dengan ibu. Tapi, ibu tahu di mana Pangeran Yu? Kaisar memintaku masuk ke mimpinya untuk menemaninya bicara. Pangeran Yu. Pangeran Yu, Yunbie, adalah putra bungsu almarhum Kaisar. Meskipun adik termuda Kaisar, tapi hampir seluruh hidupnya dibesarkan oleh Kaisar. Yunbie ahli dalam menenangkan negara. Juga mahir bertempur di medan perang, tak pernah kalah. Semua orang memanggilnya Pangeran Dewa Perang. Tapi 7 tahun lalu, dia disergap di medan perang dan terluka parah. Hingga kini masih koma. Kaisar menyuruh Ganbao masuk ke mimpi Yunbie. Pasti bukan sekadar untuk mengobrol. Mungkin ingin memanfaatkan kekuatan Dewa Ganbao untuk membangunkan Yunbie. Ibu, Ganbao hanya perlu menemani orang lain mengobrol. Lalu Kaisar akan membantu kita. Ganbao pintar, kan? Tentu saja Ganbao pintar. Cuaca hari ini bagus, ibu ajak Ganbao jalan-jalan ke pasar, yuk. Asyik. Mau pergi kemana? Belakangan ini, kediaman jenderal penuh aura negatif. Sebelum roh jahat diusir, tidak ada yang boleh keluar dari gerbang ini. Banyak kejadian aneh di kediaman ini, sungguh membuatku tidak tenang. Ibumu melakukan ini demi kebaikanmu, khawatir akan keselamatanmu. Jadi mengundang orang untuk mengusir roh jahat. Jangan sia-siakan niat baik ibumu. Demi kebaikanku, kurasa kalian tidak ingin aku baik-baik saja. Tanpa bilang-bilang, langsung bawa para pendeta ke sini. Selama kediaman jenderal masih milik keluarga Ye, kamu tidak bisa menolak. Aku bawa kerabat dari keluarga Ye dan Jiang sebagai saksi, agar kamu tidak bilang aku menindasmu. Siapa yang berani? Jangan-jangan kamu merasa bersalah? Jika Ganbao bukan roh jahat, kenapa kamu takut dengan ritual para pendeta? Ibu, Ganbao paling ali dalam menggusur roh jahat. Di desa King Sui, aku ikut setiap tahun dan selalu duduk di tengah-tengah. Ah, Mulai sekarang, Aktifkan formasi. Ibu, si pembawa sial kecil ini kok nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, aku masih punya cara. Sebelum mereka pergi, aku sudah menyuruh orang untuk mengubur semuanya. Nanti kalau barangnya ketemu, kita bakar si pembawa sial ini. Aura jahatnya ada di sana, ikut aku. Ibu, ayo kita pergi. Ibu, ini nggak benar. Bukannya kamu mengubur barangnya di halaman Janitang? Tapi itu bukan halamannya dia. Lalu mereka pergi kemana? Itu, mereka mau kemana? Sepertinya ke Danau Teratai. APA? Cepetan, cepat halangi mereka. Ini. Semuanya turun cari. Ya. Sial banget. Cepat tutup pintu. Hari ini, siapapun gak boleh bocorin. banyak banget tulang belulang. Ada yang baru mati. Di depan semua orang. Jenderal pikir masih bisa ditutup-tutupi? Kediaman Jenderal Beiding mau nutup-nutupi pembunuhan?
Siapa sih yang nggak punya rahasia kotor? Tapi ini keterlaluan. Laporkan. Cepat lapor ke pengadilan tertinggi. Tunggu. Kita semua keluarga Ye dan Jiang nggak tahu. Kalau senasib sepenanggungan, kalau ini bocor, kita semua nggak bakal aman. Aku ini orang tua, rajin beribadah, mana mungkin melakukan hal seperti ini. Zhang Yuntang, kamu yang ngaku ini ulahmu kan? Betul, Jiang Yuntang. Selama ini kamu yang ngurus rumah, mayat-mayat ini. Pasti kamu yang ngubur. Nenek. 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 Kenapa kamu bunuh aku? Singir. Ini kan pelayan nenek, Singir? Gak heran lama gak ketemu. Ternyata dibunuh. Nenek, selama ini aku setia melayanimu. Sudah melakukan banyak hal. Tapi kau malah membunuhku. Aku tidak rela. Aku tidak. Kau adalah dayang utamaku. Bagaimana mungkin aku tega menyakitimu? Waktu itu, kau menyuruhku mengubur 2 boneka hantu di halaman istri muda tuan. Ingin memfitnah Ganbao sebagai makhluk jahat. Aku tahu terlalu banyak rahasiamu. Aku juga tahu kau membunuh bayi istri muda tuan yang belum cukup bulan. Tulang belulannya ku buang dengan tanganku sendiri. Kau tidak bisa membawaku pergi. Jadi satu-satunya cara adalah membungkangku selamanya. Omong kosong. Kau ini setan. Kau memfitnah aku. Jika kalian tidak percaya, pergilah ke halaman istri muda tuan dan lihatlah. Di sudut barat laut, masih ada 2 boneka hantu. Lei Qiao, cepat bawa orang ke halamanku untuk memeriksa. Baik. Ibu mertua, saksi dan bukti sudah lengkap. Masih ada apa lagi yang mau kau katakan? Aku tidak membunuh siapa-siapa. Bagaimana mungkin aku tega menyakiti Kuku dan menentuku? Pasti ada orang yang memfitnahku. Hantu saja bisa menuduh orang sekarang. Nenek Ye terlihat begitu lembut. Tak disangka diam-diam begitu kejam. Jiang Yuntang, sudah cukup belum keributanmu? Apa kau harus memaksa ibu sampai mati baru puas? Aku yang memaksanya mati? Hari ini kalau bukan karena kejadian tak terduga ini, yang akan dipaksa mati adalah aku dan Ganbao. Tapi itu kan belum terjadi. Siapapun yang berani membocorkan kejadian hari ini, berarti melawan keluarga besar Beiding. Nanti jangan salahkan Ye ini tidak kenal ampun. Kepala pengadilan Cheng tiba. Tidak bisa diterima. Jenderal Beiding benar-benar semena-mena. Mulai hari ini, Ye Xiang dilakukan jabatannya untuk diselidiki. Gelar kebangsawanan nenek Ye dicabut. Hamba patuh pada titah. Ganbao. Yang mulia menyuruh hamba sampaikan, bantuan untukmu sudah yang mulia berikan. Perintah yang mulia. Shangon sampai kau lepaskan. Tenang saja, Ganbao pasti menyelesaikan tugas. Kalau begitu hamba pamit. Pergilah. Tugas? Tugas apa? Yang mulia? Mencari si pembawa sial kecil ini buat apa? Ibu, sampai saat ini, jangan lagi kau panggil dia Dewa Wabah. Masih belum kau lihat betapa Kaisar sangat memihak mereka berdua? Mengapa si Dewa Wabah kecil ini bisa begitu disayangi Kaisar? Aku takkan biarkan Dewa Wabah ini menghalangi jalan kami. Pangeran Putra Mahkota Heng akan segera kembali. Hari-hari baik kalian akan segera berakhir. Bukankah ibumu sudah menikah lagi? Kau tidak suka perempuan yang pernah menikah? Bukan tidak suka juga. Kalau begitu tidak ada masalah, kan? Sudah sepakat. Mulai sekarang kau adalah suami ibuku. Sudah sepakat? Kau belum tanya ibumu. Ganbao, sebelum menjadi suami ibumu, bisakah kau selamatkan paman dulu? Keperawanan paman hampir hilang.
Yang Mulia Ibu Suri, ini adalah bintang utama rumah bunga. Nona Yu Chang, meski asal-usulnya tidak baik, tapi dia paling ahli menghadapi pria. 7 tahun sudah, hamba telah memilihkan banyak gadis untuk biar, tapi tidak ada satupun yang menunjukkan hasil. Sudahlah, malam ini biar dia mencoba. Semoga dia bisa memberikan hamba seorang cucu laki-laki yang gemuk. Ganbao, kalau kau tidak bisa menyelamatkanku, aku akan beranak dengan orang lain. APA. Ibu, cepat selamatkan Paman Douya. Paman Douya akan dijadikan babi pejantan. Apa? Paman Douya jangan takut, kali ini aku bawa ibu datang. Mulai sekarang tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Dulu dia adalah dewa perang daya yang gemilang, sekarang menjadi seperti ini. Ganbao, bisakah Pangeran Yu sadar kembali? Bisa, tapi Paman Kaisar hanya menyuruhku menemaninya bicara, bukan menyuruhku menyadarkannya. Kaisar benar-benar kejam. Jadi Ganbao punya cara untuk menyadarkan Pangeran Yu? Ini pil umur panjang kakek Shouxing. Sebenarnya untuk menyelamatkan nyawa Ganbao. Sekarang, berikan saja untuk Paman Douya. Berani masuk diam-diam ke kediaman Pangeran Yu. Zhang Yuntang, kenapa kau di sini? Zhang Yuntang, dulu keluargamu menghitung anakku, membuatnya koma sampai sekarang. Sekarang kau datang lagi, mau apa padanya? Apa kau pikir dia belum cukup menderita? Yang Mulia Ibu Suri, hamba datang untuk menyelamatkan Pangeran Yu. Zhang Yuntang, keluarga Jiang tidak menghancurkan anakku saja sudah baik, mau menyelamatkannya? Dad Ang Orang, ibu dan anak ini berniat membunuh Pangeran Yu. Tangkap mereka dan bawa ke lembaga hukum untuk diinterogasi. Zhang Yuntang, kamu ingin memberontak? Ganbao, apakah kamu yang menyelamatkan Pangeran Yu? Bukan, itu Paman Douya. Dia sadar sendiri. Hamba mohon diri. Bagaimana keadaannya? Bisakah dia sadar lagi? Nafas Paman Douya sangat lemah. Rezeki hampir putus. Ganbao, Pangeran Yu adalah bakat langit, tapi terbaring di tempat tidur selama 7 tahun. Susah payah sadar kalau sampai meninggal begitu saja. Sungguh sayang sekali. Pil ajaib sudah habis, tapi ibu, kamu bisa meminta permohonan. Hamba Jiang Yuntang memohon berkah dewa kekayaan, semoga Pangeran Yu bisa sadar dengan lancar. Hidup damai sejahtera. Panjang umur tanpa beban. Dapat order. Ganbao. Pangeran Yu sadar, kamu senang sekali ya? Karena keinginan ibu untuk punya anak akan terwujud. Pahala Ganbao akan bertambah lagi. Aku punya anak, apa hubungannya dengan Pangeran Yu sadar? Waduh, sepertinya ibu belum tahu. Aku ganti suaminya. Ngomong-ngomong ibu, kenapa ibu Paman Douya sangat membenci kami, membenci keluarga Jiang? Dulu, yang bertunangan dengan Pangeran Yu adalah aku, tapi ibu pilih kasih, diam-diam mengubah surat lamaran. Menukar jodoh ini untuk Jiang Yun 11. Pangeran Yu belum menikah, sudah pergi berjaga di perbatasan utara, tak lama. Kemudian terkena penyergapan, sedangkan Jiang Yun 11. Setelah tahu Pangeran Yu tidak bisa sadar, tiba-tiba menghilang. Sejak itu, permaisuri Jiagui membenci keluarga Markuis Wuan kami. Ternyata jodoh sejati ibu adalah Paman Douya. Pantasan garis jodoh dengan si bajingan itu sangat tipis. CAI. Ganbao. Cai, bukan Sio, kucing baik.
Bukan Kai juga? Ganbao, kamu sedang apa? Ganbao, kamu sedang apa? Ganbao sedang mencari Cai Cai. Tapi mereka tidak cocok. Kode rahasia Cai Cai dan Ganbao. Cai Cai? Siapa Cai Cai? Cai Cai adalah kakek Fusing yang merawat Ganbao dengan baik. Meong-meong. Apakah itu seekor kucing? Kalau begitu, beritahu ibu, seperti apa rupa Cai Cai? Ibu akan membantumu mencarinya. Waktu itu, Cai Cai dan Ganbao turun ke dunia bersama untuk dilahirkan kembali. Ganbao juga tidak tahu. Sekarang Cai Cai seperti apa rupanya. Tapi kakek Fusing bilang, Cai Cai akan datang mencari Ganbao. Kamu sudah 5 tahun. Kucing bodoh itu belum juga datang. Jangan-jangan dia salah orang? Hari ini adalah pesta musim semi. Di istana akan banyak pejabat dan orang penting. Nanti setelah Ganbao masuk istana. Jangan lari-larian. Mengerti? Nyonya, orang dari kediaman Yuang datang. Mengambil Ganbao, keretanya sudah sampai di depan pintu. Yuang, Wah, Paman Douya berganti baju. Cantik sekali. Ganbao, jangan ngomong sembarangan. Yuang waktu muda berwajah perempuan, paling benci. Dipuji cantik. Karena itu, dia pergi ke perbatasan, meraih jasa perang yang gemilang. Terima kasih, Ganbao. Hari ini pesta musim semi, aku juga harus masuk istana, kebetulan sejalan. Jadi si kalian menjemput kalian untuk pergi bersama. Paman Douya sengaja menjemput kami, kan? Wangnya begitu mulia, kami tidak berani merepotkan. Paman Douya, jendong. Ganbao, Wangnya belum pulih sepenuhnya, tidak kuat menggendong. Ayo, ke sini, ke ibu. Ayo kita pergi. Hari ini pesta musim semi, kenapa Yun 11? Sudah tidak terlihat sejak pagi. Dia pagi-pagi sudah masuk istana, menemani permaisuri Heng Wang. Dia orang yang pintar, Heng Wang adalah putra sulung kaisar. Putri mahkota Heng Wang adalah cucu kesayangan kaisar. Asal memegang erat kaki Heng Wang. Tidak perlu takut Zhang Yuntang dan apinya. Berkeliaran lagi. Yenderol. Jenderal, Yuang datang menjemput Nyonya. Dan si pembawa sial kecil itu ke istana. Kamu bilang siapa? Pangeran Yu, katanya dia baru saja bangun. Tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Bagaimana mungkin dia berkeliaran? Tidak mungkin itu dia. Itu pasti orang dari istana Yu. Mereka paling benci keluarga Zhang. Benar, Pangeran Yu sendiri yang menggendong si pembawa sial itu. Itu semakin tidak mungkin. Pangeran Yu itu siapa? Bagaimana mungkin dia menggendong si pembawa sial itu? Anda lihat sendiri. Ayo. Pangeran Yu. Hormat pada Pangeran Yu. Hormat pada Pangeran Yu. Apakah Pangeran Yu datang untuk menjemput istri hamba ke istana? Bangunlah. Ini bukan untukmu. Apa hakmu mengatakan itu? Kalau begitu, jangan bangun. Ayo pergi. Wah, Eyao. Aku dan Zhang Yuntang sudah lama punya hubungan dengan Pangeran Yu. Katanya, Zhang Yuntang dan Pangeran Yu sudah lama berhubungan, ya? Perempuan jalang itu. Jiang Yuntang, jangan lupa. Kita belum bercerai. Kakak Kaisar memanggilku ke aula Yangxin, sampai di sini saja. Ya, Ibu, Paman Douya, terus menoleh melihatmu. anak kecil jangan bicara sembarangan. Nyonya, silakan ke sini. Bapak, sepertinya ini bukan jalan. Ke istana permaisuri, kan? Nyonya Jenderal datang terlalu awal, permaisuri masih. Berbeda. Para istri pejabat diminta menunggu di aula Langhua terlebih dahulu. Istri Pangeran Heng sudah lebih dulu. Ada di aula Langhua. Ayo. Perintah istri Pangeran Heng. Mohon istri Jenderal Beiding masuk sendirian.
Istri Pangeran Heng, aku tidak pernah berinteraksi dengannya. Apa yang dia inginkan? Ganbao, tunggu di sini. Jangan pergi kemana-mana, mengerti? Apakah mereka ingin menyakiti ibu lagi? Tenang, ibu tidak akan disakiti. Jiang Yun 11. Kenapa kamu di sini? Kakak, kamu Putri Jiang, aku juga Putri Jiang. Kenapa kamu boleh masuk istana? Aku tidak boleh di sini. Zhang Yunchen. Kamu memang kejam ya, sejak belum menikah. Sudah suka menindas Yun 11. Sekarang sudah menikah, masih mau menyiksanya. Benar, berani mengunci adik sendiri di luar pintu. Membuatnya jadi selir luar. Saudari sendiri, kok bisa egois begitu? Nyonya, kalau kamu memang dermawan, coba minta izin supaya adikmu masuk istana jadi istri kedua, pasti Kaisar setuju. Ibu kota sudah lama dilanda kekeringan. Tanah tandus, rakyat menderita. Aku ingin memanfaatkan Shang Chunjie. Memimpin para pejabat, mendirikan altar sembahyang. Berdoa kepada dewa dengan ketulusan. Memohon langit turunkan hujan, selamatkan rakyat. Hemendoya, cepat selamatkan Ganbao dan ibu. Ganbao. Pangeran Yu. Berani sekali. Berani berbuat jahat di istana. Ayah, anak ini reinkarnasi setan. Sejak dia datang, bencana terus-menerus. Sekarang kekeringan 3 bulan, tanah tandus. Pasti peringatan langit, jadi hamba berani membakar siluman ini demi memohon hujan. Untuk selamatkan rakyat. Ayah, bahkan Qin Tianjian sudah konfirmasi ini siluman. Penyebab kekacauan. Istri hamba walau ekstrim, tapi tulus hati. Korbankan anak kecil. Mana ada ketulusan? Hari ini aku di sini. Siapa berani Santa Marika? Paman, mau memberontak? Kamu lama tidur, tidak tahu betapa jahatnya anak ini. Seluruh ibu kota bilang dia dewa wabah reinkarnasi. Si Jalman. Ayah, bukannya tadi bilang akan sembahyang di Shang Chunjie? Berdoa kepada dewa? Kenapa tidak ikuti kehendak langit? Kalau langit mau bakar anak baru turunkan hujan. Langit seperti ini, aku lebih baik tidak hormat. Paman Kaisar, Anda mau minta hujan? Ganbao, kamu bisa minta hujan? Ganbao tidak bisa, tapi kita bisa. Minta tolong Paman Naga ikut bantu. Undang Paman Naga turun? Gimana caranya? Semua hanya 50.000 tael. Ganbao tidak boleh. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. 50.000 tael, ya 50.000 tael. Aku tidak membawa uang tunai. Nanti aku akan melunasinya, ya? Kalau begitu, Ganbao juga nanti saja membantu Paman Kaisar. Dasar anak nakal, diam. Dasar durhaka. Bagaimana kalau begini, barang-barang yang aku bawa bisa digunakan sebagai jaminan. Kamu suka yang mana, ambil saja, ayo. Ganbao mau ini dan ini juga. Baik. Ganbao dapat pesanan lagi. Xiao Ganbao, tolong aku memohon hujan. Ini. Telur ini. Kata kakek Fusing. Paman Naga berutang banyak ke kuil kekayaan. Jadi dia mengirim anaknya ke kuil kekayaan. Sebagai sandera. Asalkan kita panggang dia,
Paman Naga pasti akan datang. Paman Naga. Lepaskan anakku. Kalau ada apa-apa, hadapi aku saja. Paman Naga, kalau mau Ganbao, lepaskan anakmu, tapi harus membuat angin dan hujan untuk Paman Kaisar. Baru bisa ya. Turun, turun, turun hujan. Sudah, turunlah. Terlalu besar hujannya. Kekeringan berubah jadi banjir. Paman Naga, terlalu besar, kecil sedikit. Terlalu kecil, hujannya sedikit sekali. Tidak cukup untuk mengairi sawah. Paman Naga, terlalu kecil, besar sedikit lagi. Terlalu besar. Paman Naga, besar. Terlalu kecil. Paman Naga, terlalu kecil, besar sedikit. Minta hujan, sebentar besar sebentar kecil. Kau pikir aku ini penyemprot air? Aku turunkan. Hujan turun. Circa member Katie di Ikeda. Kita selamat. Paman Naga, mulai sekarang kamu datang 5 kali sebulan, ya? Harus hujan besar seperti ini loh. Baik. Sudah lihat semua? Ini jelas-jelas berkah dari surga. Hampir saja. Kalian hampir merenggut nyawaku. Ayahanda, Empinaila, istri hamba bodoh, telah menyinggung dewa kecil. Semoga dewa kecil tidak marah. Kalian hampir membakar aku dan ibu. Mau aku maafkan kalian? Jangan mimpi. Ganbao. Ganbao benar. Permaisuri Heng hampir melakukan kesalahan besar. Segera turunkan statusnya menjadi rakyat biasa. Usir dari istana. Ayahanda. Permaisuri adalah ibu kandung pangeran, tidak boleh dilakukan. Pangeran Heng. Tahan diri dan introspeksi selama 3 bulan, tanpa perintah. Dilarang masuk istana. Kejadian hari ini. Semua telah menyaksikan. Ganbao adalah berkah dari langit untuk kerajaan Daye. Mana boleh kalian mencemarkannya? Mulai hari ini, jika aku mendengar kata dewa wabah lagi, aku akan melihat. Apakah lidah kalian lebih keras? Atau pedangku lebih tajam? Pada perintah. Aku bilang jangan berteman dengan orang jahat. Sekarang sialkan? Paduka. Anak sialan kecil ini, ternyata punya kemampuan sehebat ini. Bagaimana ini? Jangan lihat aku. Paman Kaisar. Dia yang pertama kali bilang Ganbao dewa wabah. Dan mau membakar aku dan ibu. Kamu. Paduka yang bijaksana, hamba. Kamu anak pejabat siapa? Yang mulia duduklah. Baik. Ibu permaisuri, kenapa ibu datang? Ibu mendengar istana lenghuar ramai hari ini, jadi aku datang. Melihat-lihat. Hamba. Kamu anak pejabat siapa? Hamba. Anak angkat Marquis Wuan. Anak angkat? Ibu teringat, kamu itu. Disayangi sampai ke lubuk hati oleh istri Marquis Wuan. Anak angkat yang merebak tunangan kakaknya sendiri.
Yang sebenarnya merebak janji nikahku dengan Jenderal Ye adalah kakakku. Aku yang menggantikan kakakku menikah ke Istana Yu. Kau bilang, Jiang Yuntang merebak janji nikahmu. Sanggup menggalakan. Saat kau masuk Istana Yu, kau menghambakan diri di hadapanku. Tapi begitu Pangeran Yu kena musibah, kau langsung menghilang. Kukira kau setia sampai mati. Untuk Pangeran Yu, bunuh diri, ternyata diam-diam lari jadi simpanan kakak iparmu. Hamba benar-benar tidak bersalah. Yang dai katakan nona tai fei memang tidak masak akal. Hamba hanya anak angkat biasa. Mana mungkin disayangi istri Marquis Wuan. Yang jelas kakakkulah yang menyukai Jenderal Ye. Aku terpaksa mengalahkan perjodohanku. Aku tidak. Kakak, kau tidak berani mengaku di hadapan Pangeran Yu, kan? Dia juga ada benarnya. Di dunia ini, mana ada ibu yang lebih menyayangi anak angkat? Bicara soal ini, aku jadi ingat kabar burung. Kanan Marquis Wuan sering perang jauh, istrinya tidak tahan kesepian. Berselingkuh dengan sepupunya, punya anak perempuan. Lalu mengatur agar Marquis Wuan yang pulang malam bersalju menemukan bayi ini. Lalu membesarkannya. Dengan status anak angkat. Tidak mungkin. Ibu memang ada pilih kasih sejak kecil. Tapi dia pasti tidak akan berbuat seperti ini. Nona Tai Fei, ibu sudah lama meninggal. Tapi tidak boleh semakin namanya. Hamba. Bahkan rela mati untuk membela. Nama baik ibu. Biarkan aku mati saja. Biarkan aku mati saja. Bagaimanapun, aku tidak bisa menang melawan kakak. Ujung-ujungnya malah difitnah. Tai Fei, aku tahu kau mendendam pada keluarga Marquis Wuan. Tapi menjelekkan nama orang. Tidak boleh dilakukan. Gunbao, kenapa? Ibu sudah terlalu menderita. Saatnya membela ibu. Paman Kaisar, gunakan baik-baik telinga baca pikiranmu. Benar. Aku anak ibu dan paman sepupu. Tapi yang tahu sudah pada mati. Kalian tidak akan menemukan apa-apa. Yi Shangyao dan Raja Yu. Orang bodoh pun tahu harus memilih yang mana. Tapi siapa sangka. Raja Yu adalah orang yang sial, pingsan selama 7 tahun. Mau aku menjanda untuknya? Jangan harap. Apa yang baru saja kudengar? Tadi sepertinya Ganbao menyentuh telingaku. Jadi yang kudengar adalah isi hatinya? Aku tahu. Aku adalah kaisar yang dipilih oleh dewa kekayaan. Paduka Ibu Suri, dia berbohong, dia jahat. Kamu terus-menerus bilang, Jiang Yuntang merebut janji pernikahanmu. Kalau begitu, kamu sangat mencintai Jenderal Ye. Terpaksa dipisahkan oleh orang lain. Ya, aku dan Jenderal Ye tumbuh besar bersama. Jika bukan karena kakak, aku sudah bersatu dengan orang yang kucintai. Tapi waktu itu, kamu bilang padaku bahwa kamu sudah lama mengagumi Raja Yu. Ternyata semua itu bohong untuk menipuku. Hengguao, untukku. Tampar dia. Yendro ya. Kekasihmu sudah dipukuli seperti ini. Kenapa masih nonton saja? Tidak mau memintakan ampun untuknya? Yang mulia, Paduka Ibu Suri. Dulu kamu jelas-jelas bilang padaku. Ibu Suri dia melihat nasibmu. Memaksa memilihmu menjadi permaisuri Raja Yu. Tapi kamu tetap setia padaku. Semua ini bohong belaka. Tidak seperti ini, Yao Lang. Tolong selamatkan aku. Hamba tahu Jiang Yunxi melakukan kesalahan besar. Tidak bisa dimaafkan. Tapi mohon pertimbangkan.
Hormat kepada keluarga Marquis Wuan. Maafkan nyawanya. Sebagai anak angkat, dia menerima banyak kebaikan dari keluarga Marquis Wuan. Tapi malah menindas putri Marquis Wuan. Kamu berani memintaku mempertimbangkan keluarga Marquis Wuan. Zhang Yunxi. Menghasut permaisuri hang untuk membuat masalah. Berusaha membunuh orang di istana. Tidak bisa dimaafkan begitu saja. Hamba bersedia menukar jasa militer. Untuk menebus dosa Jiang Yunxi. Mohon Yang Mulia. Paduka Ibu Suri. Biarkan dia hidup. Tidak masuk akal. Keturunan keluarga terhormat, seorang pria sejati, demi seorang selir. Membuat rumah tangga tidak tenang, benar-benar tidak layak dipakai. Kau menggunakan jasa perang untuk menebus dosanya. Baiklah. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Sekarang juga. Kebat jabatan Yi Xiangyao. Sebagai Jenderal Beiding. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, Ye Xiangyao tidak menghormati istri sahnya. Menyakiti anak sendiri, membiarkan selirnya berbuat onar. Mohon Yang Mulia berbelas kasih, izinkan putri hamba bercerai dengannya. Yuntang. Mengapa kau terus-menerus ingin bercerai denganku? Aku beritahu kau. Aku tidak akan setuju. Aku tahu dulu aku salah, setelah pulang nanti. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Ye Xiangyao, hari ini jika kau tidak setuju bercerai, meski harus hancur bersama, tidak akan biarkan Jiang Yunxi keluar dengan selamat. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Kau benar-benar kejam. Ye Zion Jeo. Yang Mulia setuju membebaskannya, tapi aku tidak setuju. Aku setuju. Pamanduya. Keluarga Ye ini, demi seorang selir, kehormatan keluarga hancur. Nenek kehilangan gelar kebangsawanan, sekarang bahkan Jenderal Ye. Kehilangan jabatannya, keluarga Ye mungkin akan runtuh. Sayangnya Nyonya Jiang, terkena imbas, bahkan tidak bisa lagi menjadi istri jenderal. Untungnya dia bercerai, kalau tidak. Tapi wanita yang bercerai, sulit untuk menikah lagi. Apakah jabatan Paman Douya lebih tinggi dari si brengsek itu? Di seluruh Daye, selain Yang Mulia, hanya Paman Douya yang jabatannya paling tinggi. Kalau begitu, setelah ibuku bercerai, bisakah Paman Douya menikahi ibuku? Yang Mulia selir, anak kecil bicara tanpa berpikir, jangan dihiraukan perkataannya. Meski perkataan anak kecil, tapi tidak sepenuhnya salah. Tidakkah kau mau mempertimbangkannya lagi? Putri hamba sudah memutuskan untuk bercerai dan tidak ingin menikah lagi. Hanya ingin hidup tenang dengan Gunbao. Yang Mulia selir. Putri hamba pamit undur diri. Sayangnya, pria berhasrat tapi wanita tak berminat. Jangan buru-buru. Masih ada waktu. Ibu, apakah ibu tidak suka Paman Douya? Ibu tidak suka. Kalau begitu, ibu, apakah ibu suka Paman Douya? Ibu juga tidak suka. Dunia orang dewasa sangat rumit, tapi ibu, apakah ibu tidak ingin mengganti suami? Paman Douya jauh lebih baik daripada pria brengsek itu. Ganbao, di masa muda ibu pernah menyukai Pangeran Yu, tapi yang sudah lewat biarlah berlalu. Lagi pula, Pangeran Yu itu siapa? Dia pantas mendapatkan yang lebih baik. Jadi Ganbao, jangan lagi bicara sembarangan. Mengerti? Nyonya, akhirnya Anda kembali, cepat lihat ini. Ibu, kenapa dia berbaring di tempat tidur Ganbao dan ibu? Ganbao tidak mau tidur dengannya.
Ini adalah rumah dan tempat tidur keluarga Ye, ibumu. Adalah istri sahku. Tidak mau, ibu milik Ganbao. Yes Yang Yao, apa maksudmu datang ke sini? Dalam keadaan mabuk? Kau lupa kita sudah bercerai? Pergi dari sini. Jika dulu aku tidak melakukan kesalahan-kesalahan itu, mungkin kita bertiga akan sangat bahagia. Jiang Yuntang. Jika Ganbao adalah putri kita, apakah kau masih akan bercerai denganku? Jiang Yuntang, ini adalah rumah keluarga Ye. Aku mau tidur di mana saja. Dengan apa kau usir aku? Karena akulah tuan rumah di sini. Pergi. Kau, Zhang Yuntang, kau hanyalah mantan istri. Ini adalah rumah keluarga Ye. Yang harus pergi adalah kau, kakak. Bagaimana bisa kau memperlakukannya seperti ini? Awalnya ingin memberi kalian 2 hari untuk membereskan. Tapi sekarang pergilah hari ini juga. Zhang Yuntang, apakah kau gila? Ini adalah kediaman jenderal. Jangan kira dengan dukungan kaisar dan selir Buitai, kau bisa semena-mena dan bertindak sewenang-wenang. Nenek Ye mungkin lupa. Rumah ini adalah maharku. Karena aku dan Ye Xiang Yao sudah bercerai. Maka wajar jika kalian pindah. Yuntang, kita pernah menjadi suami istri. Mengapa kau begitu kejam? Apa kau harus melihat kami jadi gelandangan? Kalian membunuh anakku. Saat kalian mengincar mas kawinku. Tidak pernah berpikir tentang ikatan pernikahan? Jika kalian tidak segera pergi, jangan salahkan aku jika tidak berbelas kasih. Yao Len, Ibu, aura kekayaannya sangat aneh. putra Adipati Zhengwo, putra ketiga keluarga Wei Menteri Ritus. Juara ujian kerajaan baru, Tuan Zhao. Datang untuk melamar putri tertua keluarga Jiang, Hou Wuan. Aku yang pertama datang, aku yang masuk duluan. Ibu, karena ibu tidak suka Paman Douya, aku akan cari beberapa suami untuk ibu, lihat suka atau tidak. Aku yang pertama datang, aku yang masuk duluan. Pangeran, Nona Jiang baru saja bercerai. Sudah banyak yang datang melamar, sangat populer ya. Banyak bicara. Tampaknya belakangan ini, para bangsawan di ibu kota terlalu santai. Nona Jiang, putra ketiga keluarga Wei, mengutusku untuk melamarmu. Xiao Gunbao. Sebenarnya berapa lamaran yang kau buat untukku? 1, 2, 3, 4, 6, 8. Sepula. 11, 12. Gunbao. Gunbao, Gunbao. Yuntang, APA Yang Kalikogan? Gunbao masih anak-anak. Gunbao masih kecil. Ibu tidak boleh memukul Gunbao. Gunbao, malam ini adalah festival Shangyuan. Aku ajak kau bermain bersama, ya? Baik-baik. Ibu ikut juga ya? Tidak. Pergilah sendiri. Ibu, Gunbao salah. Ikutlah dengan kami, Gunbao berjanji. Tidak akan mengatur perjodohan untuk ibu lagi. Ayo pergi. Ayo dong. Tang Hulu. Tang hulu manis dan renyah. Gunbao, gigimu masih berganti. Jangan makan terlalu banyak manis, nanti gigimu sakit lagi. Ah, mana ada anak kecil yang tidak gigi berlubang, Tuan. Beli 1 tang hulu untuk putri Anda. Tidak, Jabukan. Ayah, Gunbao mau Tong Hulu? Ayo. Semua tang hulu ini, aku beli semuanya. Wang Ye, Keinginan kecil anak tentu harus dipenuhi. Kalau giginya berlubang, Aku akan cari tabib istana untuk Ganbao. ayo. Perci. Cepat lihat, cepat lihat. Paman Douya dan ibu sangat cocok. Pantasan ibu jodohnya. Ganbao.
Ganbao, Ganbao. Ganbao, Ganbao. Gunbow. Pangeran Heng ini sangat sombong. Memukul ayah sendiri. Memukul paman dan keponakan. Masih kecil sudah tidak tahu aturan. Dia ternyata kucing pembawa rezeki Ganbao. Yuntang, jangan takut, sekarang aku sudah bangun. Kalau dia berani mengganggu lagi, aku akan memukulnya. CI, kucing bodoh ini, kenapa salah mengenali? Pemilikmu. Itu karena Fulu Shou, 3 orang tua itu. Hanya bilang padaku kau lahir di keluarga Ye. Tidak bilang jiwanya bisa digugurkan. Membuatku mengira Ye Yingying, si bodoh itu. Sebagai pemilikmu, jiwa yang baik-baik saja bisa dipukul. Ganbao. Kau benar-benar putriku. Ibu benar-benar ibu Ganbao. Ibu. Aku ibu, maafkan Ganbao. Ini semua salah ibu, membuatmu terlantar selama 5 tahun. Maafkan Ganbao. Ternyata kalian berdua juga tidak tahu. Kalau Ganbao adalah putriku, maka dia juga putri Ye Xiangyao. Ye Xiangyao, dia tidak pantas. Ganbao tidak mau ayah brengsek. Ganbao mau pilih ayah sendiri. Miang Jiang Yunshi ini berani membunuh janin dewa, menipuku sampai salah mengenali pemilik. Aku tidak akan membiarkan mereka. CAI. Ganbao. Eyal? Ayal tidak peduli lagi? Kalau bukan karena dia tidak berguna, kita tidak akan seperti ini. Pergi, cepat pergi. Yun 11, dia suamimu. Juga anakku. Kau tidak bisa tidak peduli. Baiklah, kalau bukan karena kau adalah sahabat dekat ibuku. Aku malas peduli padamu. Kalau kau tidak jika, tinggallah bersama anakmu yang tidak berguna ini. Berikan padaku. Hari ini, aku akan membuatmu membayar untuk kejahatan yang kau lakukan. Zhang Yuntang. Siapa yang peduli kau menganggapku sebagai adik kandung? Kita sebenarnya bersaudara dari ibu yang sama. Mengapa kau terlahir sebagai putri bangsawan? Sementara aku hanya anak haram yang tidak diakui. Aku akan mengambil semua milikmu. Aku akan membuatmu dan anak harammu mati tanpa kuburan. Ye Xiangyao, kau masih mau melindungi wanita jahat ini? Jiang Yuntang. Meskipun Jiang Yun 11 melakukan kesalahan, tapi dia tetap ibu dari kedua anakku. Kumohon, beri dia kesempatan sekali lagi. Tidak mungkin. Dia terus berusaha menyakiti aku dan Ganbao. Menyimpannya 1 hari pun adalah bencana. Hey Tai. Malakau. Yunbi. Aku hidup kembali. Keinginan mengganti suami untuk ibu tercapai. Ganbao dapat pahala lagi. Gunbow. Fushing Luxing. Kakek Shouxing, kalian datang. Ganbao, sekarang pahalamu sudah cukup. Kamu sudah berhasil melewati cobaan, bisa naik ke surga. Kami datang untuk menjemputmu pulang. Ayo pulang bersama kami. Ganbao bisa kembali ke surga? Bisakah Ganbao tetap tinggal di dunia? Menemani ibu? Tentu,
Asal kamu kembali ke surga untuk melapor tepat waktu. Bagus sekali. Ganbao bisa selamanya menemani ibu. Ibu. Kakek Lusing, tolong lukiskan kami. Tentu saja. Ayo semua berkumpul. Ayo. 3, 2, 1. Ceria.